Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita ini sekarang di episode ke-7, Pak Imam ya. Iya, ke-7. Di episode ke-7 ini setelah kemarin kita bahas tentang analisis deskriptif untuk data yang dalam skala ordinal dan untuk data persepsi, Pak ya. Iya, Data persepsi atau data primer dan data sekunder untuk analisis deskriptifnya. Sekarang kita akan concern untuk pengolahan data yang tahap selanjutnya dengan merubah yang data data ordinal tadi ke dalam data interval, Pak Imam ya. Iya, betul. Nah, mungkin untuk MSI-nya Pak Imam bisa menjelaskan, Pak. Iya. Jadi intinya kalau yang bagian saya berarti data primer dalam hal ini adalah data persepsi, Pak ya. Iya, data persepsi yang telah ditabulasi dalam bentuk SS, S, CS dan seterusnya 5, 4, 3, 2, 1 itu ordinal. Nah, ordinal ini akan diubah menjadi interval. Bagaimana caranya? Ya, pada episode kali ini kita akan praktikum tutorial untuk mengubah data ordinal ke data interval secara teknis seperti apa. Jadi ada namanya software nanti, bukan ya semacam software lah katanya ya, add-in Pak ya. Add-in embedded Pak. Fasilitas di luar Excel lah gitu ya, dimasukkan ke Excel namanya SUCC 97. Ada juga yang pakai Stat 97, silahkan, atau yang lain. Intinya satu fasilitas untuk mengubah dari ordinal ke interval. Kenapa? Karena ada alasannya Pak ya. Ada alasannya. Pak. Nanti di analisis verifikatif untuk PET analisis yang saya khususnya, dan nanti di Pak Ahmad juga ada regress Pak ya. Regression. Itu mensyaratkan minimal skala datanya adalah numerical Pak ya. Numerical ya. Dalam hal ini interval. Lebih bagus lagi rasio. Jadi minimal interval. Jadi data yang telah kita peroleh ordinal tadi kita transformasi ke interval. Itu karena itu. Jadi ada sababnya, ada alasannya. Reasonable. Betul. Iya. Nah, ini juga banyak yang tidak mengerti soalnya. Makanya kita ungkapkan di awal itu konsepnya seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya untuk data persepsi Pak ya. Persepsi. Dan sudah di split Pak ya. Iya, untuk betul. saya persepsi itu cuma satu Pak, nanti normalitas saja. Oh iya, sorry. Untuk melanjutkan, jadi setelah yang untuk data ordinal tadi, setelah kita transform ke data interval, kita sebenarnya semuanya tuh butuh uji asumsi klasik Pak ya. Iya, betul. Cuman yang untuk PET analisis atau yang dari data primer tadi, data ordinal, kita cuman membutuhkan uji normalitas saja. Sedangkan yang untuk data rasio tadi, yang untuk data sekunder, kita butuh 4 uji. Yaitu uji asumsi klasiknya terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonialitas, dan satu lagi itu autokorelasi. Nah, yang keempat uji autokorelasi. Namanya aja susah. Namanya sama. Nah, itu kenapa harus dilakukan seperti itu? Untuk mendapatkan model regresi yang baik. Nah, di metodologi itu biasanya disebutnya dengan BLEU atau Bayes Linear Unbiased Estimator, kurang lebih gitu Pak. Nah, nanti masing-masing uji itu fungsinya untuk apa, terus caranya seperti apa, kita bahas sambil tutorialnya jalan aja Pak, biar enak langsung praktek nih. Daripada kita sampaikan konsep-konsepnya tapi nggak langsung praktek, nanti biasanya agak bingung Pak. Betul. Jadi kita nanti langsung praktekkan, simpelnya di data persepsi bagi Anda yang persepsi Pak ya. Yang persepsi. Cukup uji normalitas. Sedangkan untuk data keuangan, yang data rasio, empat-empatnya dipakai Pak. Dipakai. Cuman tidak semuanya. Betul. Kadang-kadang melihat kondisinya Pak. Pak. Bagaimana, kapan dan saat mana gitu. Saat mana. Nanti dibahas. Betul. Saya kira itu Pak Ahmad. Oke, mungkin cuma sampai situ ya. Jadi untuk selanjutnya kita langsung ke tutorial lebih lanjutnya aja. Kalian bisa saksikan tutorialnya sebagai berikut. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload software embedded atau embedded program di Excel untuk konversi data dari skala ordinal ke data skala interval.
Di sini kita menggunakan program yang namanya SUCC97 atau Stat97. Di mana cara mendapatkannya? Sebenarnya gampang, sudah kami siapkan di aplikasi NSA Comlab di software Android NSA Comlab. Kalian bisa buka di bagian download ya. Di bagian download tinggal kalian buka. Nah, dan itu ada di bagian awal. Di bagian awal ada Methods of Successive Interval dengan Excel. Nah, ini tinggal kalian klik di sini untuk mendownload. Nanti kalian akan diarahkan pada link download software SUCC97 maupun Stat97. Bisa kalian pilih salah satunya yang bisa kalian gunakan untuk analisis statistiknya. Baik, pada episode ke-7 kali ini kita akan membahas tentang transformasi data ordinal ke data interval. Dan pembahasan yang satunya adalah tentang uji asumsi klasik. Jadi ada 2 topik utama. Namun sebelum ke pembahasan tersebut, kita akan membahas tentang alat atau tools atau perangkat untuk melakukan transformasi data yang dimaksud. Nah, alat ini ada beberapa, ada yang namanya SUCC97, ada yang namanya Stat97, dan ada yang lainnya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah SUCC97. Kita langsung aja di lab komputer ini kita akan dekati dari sisi praktis, tentunya dari sisi implementasi praktikum, langsung teknis ya, dari sisi teknis operasional. Kita lihat SUCC97 ini harus Anda download dulu ya. Silahkan di internet Anda download sehingga nanti muncul di sini. Silahkan mau disimpan di folder mana sesuai dengan keinginan Anda. Kalau saya di sini di folder apa ini, di direktori G, saya simpan SUCC97. Saya download, terus saya simpan di sini. Nah, mari kita langsung praktekkan bersama-sama saja. SUCC97, klik 2 kali. Nah, di sini menu, di sini menunya masih seperti ini. Nah, untuk melakukan transformasi data dari skala ordinal ke interval, itu ada satu menu namanya menu add-in. Di sini menu add-in. Untuk memunculkan menu add-in ini ada beberapa cara. Cara yang pertama, jika Anda tadi klik 2 kali muncul enable macros, macros terus ada pilihan enable, klik situ enable macros. Nanti muncul add-in. Nah, ini tipe yang tidak muncul enable makronya. Jadi munculnya seperti ini, maka kita harus setting di sini. Di set file. Oke ya, langsung Anda ikuti file, option. Setelah muncul di sini Excel option, Anda pastikan di add-in di sini. Klik, pilih add-in, diklik. Nah, di sini langsung Anda masuk ke sini, masuk ke manage. Di situ ada manage ya, di sini manage Excel add-in. Di sini go, klik go. Nah, di sini kita matikan dulu ini. Nah, dan asumsinya Anda belum mengeset successive interval. Kalaupun sudah di set, nggak apa-apa, kita matikan. Terus klik browse. Di sini browse. Anda cari tadi. Kalau saya simpannya di sini di direktori G ada SUCC97, diklik. Anda klik OK. Nah, muncul di sini. Nah, karena saya sudah pernah ada pernyataan seperti ini. Kalau Anda yang pertama kali tentunya langsung muncul di sini successive interval. Nah, kalau saya sudah, oke, nggak apa-apa. Do you want to replace it?
yes. Itu aja ya. Jadi yes. Kita klik OK. Nah, muncullah menu add-in di sini. Nah, menu ini atau fasilitas ini, fitur ini yang akan digunakan untuk mentransformasikan data ordinal yang kita punyai, yaitu yang ada di tabulasi, ya, ke dalam skala interval. Kenapa ditransformasikan? Karena ada persyaratan bahwa untuk analisis verifikatif nanti kita pakai regresi, multiple regression, ataupun pakai path analysis. Di situ ada satu persyaratan untuk regression, dia tipe datanya minimal adalah skala interval. Padahal data yang kita miliki adalah data dalam skala ordinal. Kita lihat filenya waktu itu kita ada file ini, sini ada 2 file. Nah, filenya kan ini. Nah, ini kan skala ordinal ini, skala ordinal. Nah, skala ordinal ya, sini ada dari responden pertama sampai responden ke-48 ya. Nah, ini. Jadi sampai responden ke-48. Ya, sampai responden ke-48. Ini semuanya tipenya ordinal. Nah, tipe ordinal ini yang ada di dalam tabulasi ini akan kita transformasikan menjadi tipe atau skala data interval. Ini seperti yang di bawah ini. Jadi ini X1 kan ya, di sini X11, sini lurus. Karena ini hasil transformasi nanti yang diinginkan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, itu ya. Kita akan coba bersama-sama. Nah, kemarin kita di episode sebelumnya sudah membahas di file mana ini? Ada file open, kita ada namanya data skripsi kalau nggak salah di sini. Nah, ini kita hapus ya. Nah, belum ada ini. Nah, kemarin kan itu udah sampai sini di X1, terus X2Y-nya silahkan. Uji instrumen juga sudah, terus analisis deskriptif juga. Nah, ini di X1 ini. Kita fokus di X1. X2 dan Y sama caranya. X1-nya tergantung variabel penelitian Anda. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih caranya sih? Bagaimana caranya untuk mentransformasikan? Caranya sederhana, cukup simple, cukup dengan beberapa langkah. Langkah pertama di sini, klik menu add-in. Pilih di analyze ini, pilih successive interval. Nah, selanjutnya kita blok di sini. Ada data range. Data range di sini diklik. Ini ada titik-titik 3 ini, diklik di ujung. Nah, bisa diisikan secara manual maupun langsung kita blok aja. Untuk lebih mudah di blok aja ya, blok dari mulai X1.1 di sini sampai ke bawah terus. Nah, sampai di sini. Udah. Nah, ini range-nya. Jadi nggak usah menuliskan ya. Nah, terus diklik lagi nih bagian ini. Di ujung diklik. Nah, kembali seperti ini. Ada method of successive interval yang disingkat dengan MSI. Method of successive interval. Nah, ini data range-nya, artinya data yang mau di konversi atau ditransformasi itu mana range-nya ini.
Selanjutnya mau ditaruh di mana? Itu cell output. Klik di sini di cell output, di sini diklik. Nah, supaya rapi, lurus saja di sini. Lurus di sel C ya di sini. C itu kan ada X1.1. Nanti diluruskan aja. Lurus cari space yang kosong. Katakan 1, 2, 3. Nah, di sini aja. Klik. Nah, itu muncul nanti di sini. Jadi outputnya dari sini. Udah ya, langsung klik OK. Muncul. Biar SPSS yang menjalankan. Si successive interval ini. Jadi SUCC 97 ini yang melakukan. Dia yang menghitung secara otomatis. Hasilnya ya seperti ini. Nih kita tuliskan misalkan di sini responden kan ya. Responden. Ini responden yang pertama, yang kedua, ya, coba tipenya apa ya? Coba di home tipenya Arial aja, Arial berapa? Arial 8. Ini. Cukup. Nah, coba ya. Arial 8 cukup. Nah, di sini di blok 1 dan 2-nya di blok, tarik ke bawah. Terus responden sampai harusnya 48 ini. Ya, betul. Sampai 48. Terus kita rapihkan di sini. Ini kan ada 2 digit, ada yang di sini 0 digit di belakang koma gitu kan ya, ada yang 3 digit di belakang koma. Kita samakan aja 2 digit di belakang koma, caranya di blok. Udah blok semuanya. Jadi blok. Coba blok ya di sini sampai ini, sampai sel R. Di blok kita cari, nah ini. Ini ada 2 digit di belakang koma, semuanya seragam. Nah, tinggal dirapihkan tentunya. Sini misalkan Arialnya berapa di sini bebas. Misalkan Arial 10 untuk judul ya. Oke. Kita bold responden dan sininya juga misalkan kita bold pakai judul. Kan bisa seperti itu. Ya ini aksesoris saja silahkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini itu. Terus ini misalkan pakai outside border. Oke, outside border. Ini juga sama. Di blok ya, di blok di sini outside border boleh. Nah, seperti itu. Terus nanti kita buat misalkan di sini totalnya pakai outside border juga. Nah, di sini tuliskan X1. Artinya ini totalnya ya, variabel X1. Nah, ini yang disebut dengan data dengan skala interval. Nah, sedangkan ini yang disebut dengan data berskala ordinal. Kenapa diubah dari ordinal ke interval? Tadi sudah ada alasannya ya, karena memang mensyaratkan bahwa untuk regresi ataupun untuk path analisis, nanti untuk analisis verifikatif ada persyaratan minimal data berskala interval. Ini udah skala interval. Selanjutnya di sini tinggal ditambahkan. Nambahnya seperti biasa, pakai sum, auto sum, enter. Gitu. Ya, untuk kerapihan kita pakai Arial aja semuanya. Arial 8 misalkan. Nah, terus di posisi di tengah, kan? Oke. Bold untuk untuk totalnya, coba ya, misalkan bold, tarik seperti ini. Nah, nih
Ini data dengan skala interval. Ini totally. Supaya rapi, sini terapihkan. Klik kanan, format cell, biasa, border, tengahnya diklik sini ya. Ini udah nggak usah, nggak ada. Terus bawahnya kasih. Oke. Jadi udah rapi. Nah, ini yang disebut dengan data dengan skala interval. Dari mana? Dari sini, ordinal. Ordinal atau data dengan skala ordinal itu untuk analisis deskriptif atau menggambarkan kondisi variabel, sedangkan ini data dengan skala interval untuk analisis verifikatif. Analisis verifikatif itu nanti gunanya adalah untuk mencari seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi persyaratannya adalah data interval. Caranya sudah diterangkan. Urutan-urutannya tadi. Saya kira sudah jelas di sini untuk mengubah dari ordinal ke interval. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan X1 total di sini. X1 total di sini. Ini jumlahnya. Nah, inilah nanti yang akan kita olah ini. Di sini. X1 ini akan kita olah. Cara mengolahnya gimana? Cara mengolahnya nanti kita akan bahas di tutorial berikutnya. Di sesi berikutnya ya. Nah, sesi sekarang adalah sesi untuk mentransformasikan dari ordinal ke interval. Dengan cara yang sama nanti dibuat untuk X2 dan Y. Hasilnya di sini kalau untuk X1 ya tulis X1, kalau untuk X2 ya di sini tulis X2, kalau untuk Y di sini tulis Y. Nanti yang akan diolah adalah X1 total, X2 total, dan Y totalnya. Bagaimana cara mengolahnya? Nanti di tutorial berikutnya. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang data interval untuk masing-masing variabel. Nah, untuk pengolahan data interval ini kita akan gunakan SPSS ya. Kita akan gunakan SPSS. Variabel yang dimaksud di sini adalah variabel penelitian Anda. Misalkan ada 3, X1, X2, dan Y, ya Anda harus definisikan di sini. Variabel di menu sini ada data view, ada tab page data view, ada tab page variable view. Untuk mendefinisikan variabel, pastikan di variable view. Di sini ketikkan X1. Ini X2. Ini Y. Skalanya semua numerik. Kita akan olah data dengan regresi, multiple regression maupun path analysis ya. Nah, mensyaratkan tipenya adalah numerik. Nah, di sini ada measure, ada scale, dari mulai yang paling sederhana di sini tipe datanya kan ada nominal, gitu ya, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, secara konsep kan seperti itu. Nah, di SPSS untuk tipe data atau skala data interval dan rasio di sini digabungkan dalam itu bentuk scale namanya. Jadi kalau Anda memasukkan data nanti atau mendefinisikan variabel, nah variabelnya skalanya adalah interval atau rasio, nanti di keuangan ada rasio. Nah, ini tipenya scale. Karena kita ingin mengolah data ke dalam bentuk nanti verifikatif ya,
analisis verifikatif, persyaratannya adalah interval, maka kita pilih scale. Scale di sini juga scale, di sini scale. Nah, ini definisinya seperti ini dengan 2 angka di belakang koma. Ini biarkan ya. Oke. Nah, ini definisinya. Nah, data view di sini, ini datanya. Nah, data X1, X2 dan Y diambil dari Excel. Jadi kita persiapkan dulu di SPSS-nya. Silakan Anda buka SPSS, Anda setting di sini, Anda definisikan variabelnya X1, X2, Y. Terus di sini measure-nya pastikan scale karena interval ya di situ ya, bisa interval, bisa rasio. Ini untuk scale. Oke. Nah, pekerjaan selanjutnya, tugas selanjutnya adalah mengisikan X1, X2, Y tentunya dalam skala interval. Dari mana? Dari tutorial praktikum yang sebelumnya. Itu ini. Kita masukkan X1-nya, situ X1-nya. X1 di sini X1 total ya, X1 total, sini X1 total. Terus seperti ini. Ctrl C. Nah, Ctrl C. Masukkan ke sini. Ctrl V. Nah, itu 44,30. Nah, seringkali ada beberapa yang repot, tidak bisa. Pak, sudah saya masukkan dari X1 yang ada di Excel ini ke dalam SPSS. Tapi di sini hasilnya bukan seperti ini, bukan 44.30, tapi 4430,00 itu. Itu disebabkan karena di settingnya ya, settingnya masih bentuk koma. Settingnya masih bentuk koma. Anda ubah dulu settingnya dalam bentuk titik. Nah, untuk memperjelas, coba kita demonstrasikan ya. Ini ada beberapa pengalaman di lab yang salah. Kita demonstrasikan dulu. Jadi misalkan Anda di awal settingnya adalah titik. Di sini awal settingnya adalah titik, ini region. Ini additional setting. Nah, di sini di awal settingnya adalah koma ya misalkan ya. Seperti ini 44,30. Kita coba. Ini beberapa mahasiswa pas praktikum di lab menemui kesulitan dalam permasalahan ini. Ctrl C, masuk ke sini, Ctrl V. Nah, akan muncul seperti ini 4430.00. Tentunya tidak kita harapkan seperti ini ya. Kenapa seperti ini? Karena si SPSS ini menghendaki format komanya dituliskan dalam bentuk titik. Itu ya. Jadi sudah saya kira dengan ilustrasi ini sudah paham. Nah, bila Anda menemui kasus seperti ini dan tidak jarang yang menemui kasus ini dan frustasi, mudah sekali caranya. Anda undo aja di sini. Nah, kembali ke setting, saya pelan-pelan ya, supaya Anda bisa ikuti. Start, setting, pilih time and language, pilih region. Region di sini additional date, ada region, ini region kita klik. Nah, ada additional setting. Pilih additional setting di sini. Nah, bentuknya sini jangan koma, tapi titik. Titik itu ada di tengah kalau nggak salah. Nah, kita klik sini. Klik, titik. Oke.
Oke, kita close saja. Nah, coba kita lihat Excelnya. Sudah dalam bentuk titik ya, 44.30. Coba kita copy paste di sini. Ctrl C, masuk di sini. Klik kanan, paste. Nah, ini sudah benar 44,30. Jadi simple ya caranya sebenarnya. Caranya simple, sederhana, tapi kalau nggak tahu ini bikin susah yang seperti ini, bikin frustasi. Oke, nah lakukan cara yang sama untuk X2 dan Y. Jadi X2 nya juga sama di sini. X2 kita copy, Ctrl C, sini X2 Ctrl V atau paste. Y juga sama, Y sini Y, mana Y? Oh, ini Y. Ctrl C bisa, atau klik kanan, copy juga bisa. Masuk ke SPSS, sini klik kanan paste atau Ctrl V juga bisa. Nah, dapat di sini data X1, X2, Y, komanya dalam bentuk titik di sini ya. Karena memang SPSS formatnya seperti itu. Nah, ini sudah punya data interval. Kita sebut saja misalkan namanya, kita save ya, kita save file, save as, kita beri namanya misalkan namanya MSI, save. Nah, sudah pernah, yes di sini. Nah, ini outputnya, ya. Ini outputnya, ini inputnya, ya. Jadi ada outputnya seperti ini inputnya. Ini sudah kebentuk data namanya msi.sav di sini ya. Y, ada X1, ada X2 dan Y. Inilah yang akan kita olah. Jadi data ini, data interval yang akan kita olah. Nah, untuk memudahkan Anda dalam memanage file, semuanya disatukan dalam satu file Excel. Jadi Anda biasakan kerja rapi di sini. Tinggal di blok, klik kanan, copy, masuk ke file Excel Anda. Jadi semua pekerjaan ini, data tugas akhir dari mulai tabulasi sampai analisis verifikatif nanti disatukan di sini semuanya. Ini X1 sudah ada, X2 sudah ada, Y sudah ada, uji instrumen kemarin ada variabel X1, nanti tambahkan variabel X2 dan seterusnya di bawahnya di sini. Dan variabel Y. Nah, di sini kemarin analisis deskriptif juga sama, analisis deskriptif. Oh, ini belum diberi nama, diklik sheet satunya, diklik aja, klik kanan, rename. Ini analisis deskriptif kemarin, deskriptif. Oke. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Kita analis data interval ya. Data interval kita sebut saja MSI namanya ya, method success interval. Artinya data interval yang akan kita olah. Kita simpan di sini dari SPSS, ini kita simpan di dalam satu file Excel di sheet. Klik sheet ini, new sheet, muncul sheet di sini, sheet baru. Kita perbesar aja supaya Anda bisa melihat. Klik kanan di sheetnya ini, klik kanan, rename. Katakan kita beri nama sheetnya MSI. Artinya data-data interval ya, X1, X2 dan Y. Jadi kita misalkan di sini aja deh. Ada X1, ada X2, ada Y. Terus ini respondennya responden yang pertama sampai dengan responden ke-48 kalau nggak salah. Coba kita blok,
kita tarik sampai 48 responden. Nah, ini 48 responden. Data dari SPSS tadi di sini di blok, sudah di blok, klik kanan, copy, masuk ke sheet ini, sheet MSI. Di sini diklik, klik kanan, paste, atau diklik Ctrl V, sama Ctrl V ya di situ ya, Victory. Ctrl V, nah ini bentuknya, tapi dalam format titik di sini 44.3 artinya 44,3, 41.89 artinya 41,89. Kenapa? Karena di SPSS menghendaki format komanya ya, bentuk komanya dalam di sini dalam bentuk titik. Oke. Nah, kita rapihkan tengah situ. Ya, kita boldkan aja deh. Oke. Dirapihkan gitu ya. Klik kanan, format cell, misalkan apa ini, border ya, ada border. Nah, ini aja. Oke. Silahkan kalau ini masalah selera, bagaimana bentuknya silahkan, terserah Anda. Nah, penting rapih ya. Nah, inilah bentuk dari data interval yang dikelompokkan dalam sheet bernama MSI. Nah, data ini yang akan digunakan nanti untuk analisis verifikatif. Setelah Anda memperoleh data interval, dalam hal ini ada 3 variabel, data interval X1, X2, dan Y di SPSS. Selanjutnya pada sesi kali ini kita akan membahas tentang uji normalitas. Uji normalitas langsung saja di sini ya, uji normalitas secara teknis seperti apa. Uji normalitas ini secara garis besar ada 2 bagian. Ada 2 bagian ya, ada 2 tahap maksud saya. Ada 2 tahap. Yaitu tahap pertama adalah mencari residualnya dulu, residualnya. Yang kedua adalah tahap menguji residual. Apakah residual tersebut normal atau tidak. Nah, tahap ketiga itu sifatnya adalah opsional. Sifatnya opsional, yaitu melihat secara grafis. Nah, ini penting juga untuk meyakinkan bahwa secara grafis bisa dilihat ya di situ. Nanti terdistribusi secara normal, bisa dilihat secara grafis. Untuk lebih jelas, langsung saja kita praktekkan caranya. Pastikan X1, X2, Y sudah ada datanya ya tentunya. Datanya dalam bentuk interval. Kemudian di sini untuk tahap pertama kita cari residualnya. Tahap pertama mencari residual. Analyze regression linear. Pada kelompok ini di sini ada Y ya di sini ya, ada variabel Y, ada variabel X1, X2. Yang Y kita pindahkan ke dependent atau variabel terikat, yang X1 ke variabel independent. Gitu. Nah, selanjutnya kita klik tombol save. Di sini ada tombol save. Klik save. Oke. Setelah itu di sini ada residuals. Di bagian residual kita centang atau checklist unstandardized. Continue.
kembali ke menu semula di sini. Dari situ kita klik OK. Nah, muncul di sini regression di bagian output ya, ada regression dan lain-lain di sini. Oke. Nah, kita perhatikan di bagian inputnya muncul ini res 1. Ini hasilnya, ini residualnya ini. Nah, kalau di bagian outputnya ini hasil perhitungannya dari sini, di sini ada. Nanti akan kita bahas di analisis numerik ya. Untuk kemudahan di sini kita akan fokus di bagian sini. Nah, ini untuk tahap pertama untuk mencari residual. Nah, tahap kedua adalah mengecek ini apakah nilai residual yang diperoleh normal ataukah tidak. Caranya untuk tahap kedua klik analyze. Situ ada, kita pilih non parametric test, ada legacy dialog, pilih legacy dialog, pilih one sample KS. Satu sampel KS itu Kolmogorov Smirnov ya. Analyze, non parametric test, legacy dialog, sama terakhir diklik one sample KS. Nah, di sini pastikan tes distribution ya. Kita kan akan mengetes distribusi normal, centang di sini atau checklist normal. Ya. Tes variable list yang akan dites apa? Yang akan dites adalah ini kan residualnya, res satunya klik ini ke kanankan di sini. Kanankan. Terus langsung Anda klik OK. Nah, ini ada NPAR test hasilnya ini. One sample Kolmogorov Smirnov test. Yang perlu kita perhatikan di terakhir di sini ada asymptotic 0,200. Ini lebih besar dari 0,05 ya. Berarti ini sudah normal. Oke, ini N-nya 48, artinya 48 responden ya. Nah, apa-apa saja untuk uji normalitas ini yang perlu dirapihkan atau disimpan di Excel seperti biasa di situ. Nah, ini ada data ini. Data residualnya di blok, kopikan ke Excel. Anda kopikan ke Excel. Misalkan kita tadi ini sudah ada sheet MSI, kita buat lagi sheet, misalkan namanya normalitas, supaya lebih besar, bisa dibaca, perbesar, klik kanan, di name, tuliskan di situ normalitas, itu ya, normalitas. Misalkan di sini, jadi hasil dari ini, klik kanan, copy, masukkan ke sel sini, sel C5 untuk sheet normalitas, Ctrl V, ini hasilnya. Kita beri nama X1, sini X1 ya, X1, X2, Y. Di sini ada res 1. Ini respondennya. Responden. Ya, respondennya ini, respondennya seharusnya 48. Kita cek 48 atau enggak. Coba tarik. Di sini ada, nah seperti ini.
Oh ternyata betul udah ada 48. Ini ada tanda pagar ini biasanya kurang luas di sini. Kita perlebar. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita rapihkan seperti biasa. Ya, rapihkan. Outside border biasa. Sini. Nah, misalkan seperti ini. Kalau Anda kepingin di garis ya boleh. Ini selera, masalah selera ya. Silahkan. Yang penting datanya. Yang penting datanya. Nah, oke. Saya kira sudah cukup rapi di sini. Ada respondennya sampai 48. Data X1, X2Y sudah. Nah, ini data resnya. Nah, ini yang barunya kan ini. Data residual. Data residualnya yang akan kita olah. Nah, untuk mengecek residual ini normal atau tidak, tadi sudah di sini. Outputnya di sini. Outputnya adalah N par test. Nah, di sini. Sini ternyata hasilnya asymptotic to tile di sini lebih besar dari 0,05. Di sini 0,2 atau titik 200 itu artinya 0,200. Ini berarti lebih besar dari 0,05. 0,20 lebih besar dari 0,05. Jika asymptotic to tile-nya ini lebih nilai ini ya, nilai asymptotic-nya lebih besar dari 0,05 dikatakan normal. Oke, copy normalitas. Ini bentuk apa? Datanya seperti ini. Terus tadi hasilnya, hasil tesnya adalah, coba kita Ctrl V ya, Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, terus nanti bentuk diagramnya seperti apa. Nah, bentuk diagramnya untuk meyakinkan bahwa secara visual memang bisa terlihat bahwa itu terdistribusi secara normal. Atau supaya rapi jangan di sini. Jangan di sini ya. Kita ke bawah saja di sini. Ctrl V. Lebih rapi. Ya, lebih rapi. Oke. Oke, nah ini kita bold. Nah, ini tahap pertama, hasilnya ini res, nilai resnya. Tahap kedua uji resnya apakah normal atau belum dengan mengecek nilai asymptoticnya. Nah, ternyata lebih besar dari 0,05 maka terdistribusi secara normal. Ya, residualnya normal. Oke. Nah, untuk meyakinkan kita lihat secara grafis. Untuk melihat secara grafis di sini kita kembali ke SPSS. Nah, caranya seperti apa? Secara grafisnya, secara grafis kita lihat analyze itu. Terus Anda lihat di sini regression linear. Tuh. Kalau tadi untuk mencari res kita klik tombol save. Kalau untuk mencari grafik atau menggambar grafik, melihat grafik, kita klik plot di sini. Klik tombol plot. Nah, ini Z-pred-nya, Z-prediction-nya masukkan ke X. Oke. Sementara S-resid-nya, S-residualnya masukkan ke Y.
ya. Nah di sini kalau pengen menampilkan histogram ini, nah kita lebih simpel aja ya. Di sini normal probability plot juga di sini bisa, di sini normal probability plot. Tuh, bisa kita pilih dua-duanya. kita pilih dua-duanya. Coba kita pilih yang ini ya, normal probability plot. Continue. Ya, continue. Oke. Apa hasilnya seperti apa? Ini hasilnya ini regression bla bla bla, di situ ada variable enter, remove dan seterusnya. Seharusnya ada chart. Nah, sudah ada chartnya ini. Ini chartnya seperti ini. Normal PP plot, normal probability plot ya di sini ya. Of regression, standardized, residual. Ada dependent variable Y di sini. Oke, ada observe, probe, ada expected probe atau probability. Ini secara sederhana bisa Anda lihat di sini. Ada garis di sini, ada garis. Nah, distribusinya ini, titik-titiknya ini mendekati garis tersebut. Jadi ini tandanya terdistribusi normal bila distribusi dari titik-titik ini di dekat garis lurus ini. Kita klik, kita pilih standardized, itu artinya dinolkan di sini ya, standardized kan. Dimulai dari 0,0 di sini. Oke, chartnya seperti ini. Nah, ini untuk scatter plot, bentuknya seperti ini. Bila Anda menginginkan histogram, tadi tinggal pilih atau checklist histogram. Nanti ada gambar histogramnya. Ini untuk simple saja. Ini chartnya seperti ini. Copy ke normalitas tadi ya. Kita copy misalkan di mana? Katakan di sinilah ya. Oke. Ctrl V. Seperti ini. Ini untuk histogram, untuk normal probability plotnya. Terus yang berikutnya ini scatter plotnya. Nah, di scatter plot tuh jadi tersebar secara merata. Jika tidak merata sepertinya hanya terkumpul di satu daerah saja. Sementara ini hanya 1, 2, 3 titik misalkan. Sementara di sini ngumpul semua, ya berarti tidak terdistribusi secara normal. Nah, ini termasuk dalam distribusi normal karena menyebar. Sama, copy, kita rapihkan, dikumpulkan di sheet normalitas. Di sheet normalitas. Itu ya. Ya, kita atur-atur supaya rapi. Nah, nanti ini semua yang ada di sini, di X1, X2, Y, uji instrumen dan seterusnya, ini data-data ini dirapihkan, disimpan. Nah, bila diperlukan untuk lampiran, kita masukkan ke lampiran. Bila diperlukan untuk bab 4, misalnya di situ ada tabel-tabel yang harus taruh di bab 4, ya kita copy paste ke Word di bab 4. Jadi semuanya sudah ada di satu file Excel dalam bentuk sheet per sheet di sini. Dan sheet per sheetnya sudah diberi nama yang sesuai dengan temanya. Nah, tema kita adalah normalitas, ya masuk ke sheet normalitas. Jadi itu saya ulangi lagi. Normalitas ini pertama adalah mencari residualnya, nilai residualnya. Tadi caranya sudah dibahas. Kemudian setelah residual didapat, kita cek apakah nilai residual tersebut normal atau enggak dengan lihat ini asymptotic. Jika nilai asymptoticnya lebih besar dari 0,05, maka
terdistribusi secara normal. Itu ya. Ini 0,2. Lebih besar dari 0,05. Nah, untuk meyakinkan, kita lihat di sini, kita lihat grafiknya. Secara grafis di sini bahwa titik-titik ini yang ada mendekati garis lurus. Artinya terdistribusi secara normal. Bisa juga dilihat grafis ini, scatter plotnya. Ini menyebar secara merata. Itu ya. Nah, ini uji normalitas. Nah, untuk apa? Biasanya digunakan untuk menguji data persepsi ini ya. Data persepsi kita uji, pertama uji normalitas. Untuk data-data yang sekunder, data yang diperoleh dari perusahaan, organisasi, atau mungkin ngambil dari BI, Bursa Efek Indonesia, artinya data yang sudah diolah. Nah, itu nanti perlakuannya di samping uji normalitas, ya, perlakuannya beda ya, perlakuannya beda. Di situ nanti ada namanya uji yang lain. Jadi uji asumsi klasik itu ada beberapa, ada uji normalitas, ada uji linearitas, ada uji kolinearitas, ada uji heteroskedastisitas dan yang lain. Apakah semua uji itu akan dilakukan? Tentunya tidak, tergantung dari permasalahan yang ada. Jadi dilihat konteksnya. Tidak semua asumsi klasik, uji asumsi klasik itu dilakukan, dipilih atau dilakukan berdasarkan konteks yang ada. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Ahmad tentang uji asumsi klasik. Nah, di sini bagian saya adalah untuk menerangkan jika Anda datanya persepsi, di data persepsi biasanya uji normalitas ini harus dilakukan ya, harus dilakukan. Meskipun sebagian juga ada yang tidak melakukannya, namun sebaiknya menurut hemat saya di sini dilakukan uji normalitas. Jadi memang benar data ini sudah terdistribusi secara normal. Ya, kalau di sesi atau episode sebelumnya itu ada namanya uji instrumen. Jadi dua uji yang berbeda. Uji instrumen itu untuk menguji apakah instrumen dalam hari ini adalah kuesionernya sudah layak untuk disebarkan, sudah valid, sudah reliable kah? Itu. Sudah valid, sudah reliable. Kalau sudah valid, sudah reliable, berarti oke, berarti disebarkan. Nah, kalau sudah disebarkan, nanti baru diuji hasil data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang valid dan reliable itu nanti diuji. Pengujian pertama biasanya adalah uji normalitas. Apakah perlu dilakukan uji-uji yang lain? Tergantung konteksnya. Ya, nanti akan diterangkan oleh Pak Ahmad tentang uji asumsi klasik untuk kasus-kasus yang berbeda, itu ya. Di sini sekali lagi untuk data persepsi, untuk data primer, data yang diperoleh langsung dari responden. Nah, nanti Pak Ahmad akan menerangkan tentang data sekunder, data yang sudah diolah, gitu ya. Nah, seperti apa? Ada pembahasannya di sesi berikutnya. Oke, pada analisis verifikatif dengan menggunakan metode regresi linear maupun regresi linear berganda, setelah melakukan pengujian normalitas, kita bisa lanjutkan kepada tahap pengujian asumsi klasik, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Tapi pengujian multikolinearitas itu hanya digunakan pada yang menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Sedangkan pada metode regresi linear sederhana tidak digunakan, cukup dengan menggunakan uji normalitas, autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Kenapa
uji multikoliniaritas tidak digunakan pada regresi linear sederhana. Simpelnya karena pada regresi linear sederhana kita hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sedangkan uji multikoliniaritas bertujuan untuk mengetahui tingkat korelasi antara variabel independen. Nah, karena variabel independennya cuma satu, artinya kita tidak membutuhkan uji multikoliniaritas pada regresi linear sederhana. Selanjutnya, pada pengujian asumsi klasik di tahap selanjutnya yaitu uji autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikoliniaritas, ini akan kita jadikan satu atau kita lakukan berbarengan ya, akan kita lakukan berbarengan prosesnya. Cuman secara konsep saya terangkan dulu bahwa yang pertama uji autokorelasi itu bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara anggota sampel yang telah diurutkan berdasarkan waktu. Diurutkan berdasarkan waktu itu maksudnya time series. Kan dalam skala rasio ini, dalam tabulasi data rasio kan kita sudah jelaskan bahwa tabulasi data rasio yang menggunakan laporan keuangan itu terdiri dari time series atau urut waktu. Misalnya dari 2010 sampai 2020 misalnya begitu. Nah, itu kan diurut berdasarkan waktu. Karena diurut berdasarkan waktu itu, konsekuensinya kita harus menguji autokorelasinya. Atau tadi ya, yang kita maksud korelasi antara anggota sampel yang telah diurut berdasarkan waktu. Konsekuensinya adalah apabila terjadi autokorelasi, varians dari sampel tidak dapat menggambarkan varians dari populasinya. Nah, sedangkan metode yang kita gunakan untuk mendeteksi autokorelasi, salah satunya kita menggunakan metode Darwin-Watson atau uji DW. Nah, selanjutnya kita next dulu ke pengujian heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lainnya. Nah, jika varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka itu disebut dengan homoskedastisitas. Dan jika berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas itu yang dimaksud adalah ketidaksamaan varians dari residualnya. Nah, metode yang digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas di sini kita menggunakan pengujian scatter plot, di mana nilai prediksi variabel terikatnya pada Z prediction dan residualnya pada S resid. Nah, nanti kita dalam tutorial lebih lanjut akan kita langsung lakukan biar nggak bingung ya. Oke, itu untuk uji heteroskedastisitas. Sedangkan untuk uji multikoliniaritas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel-variabel bebas. Nah, jadi uji multikoliniaritas itu hanya digunakan pada regresi linear berganda yang variabel independennya terdiri lebih dari satu variabel bebas gitu. Nah, apabila terdapat korelasi yang kuat antara kedua variabel bebas itu tidak akan menghasilkan nilai regresi yang baik atau model perhitungan regresi yang baik. Nah, di model penghitungan regresi yang baik itu mensyaratkan tidak terjadi korelasi yang kuat antara variabel-variabel bebasnya gitu. Nah, nanti untuk melakukan pengujiannya kita bisa cek dari nilai tolerance dan nilai VIF-nya atau variance inflation factor-nya, di mana nilai tolerance-nya mengacu pada nilai di atas 0,1 atau 0,10 gitu, dan nilai variance inflation factor-nya atau VIF-nya mensyaratkan di bawah 10. Caranya gimana untuk melakukan uji autokorelasi, heteroskedastisitas, dan uji multikoliniaritas itu kita akan langsung kerjakan secara simultan. Yang pertama dari tabulasi di SPSS ini kita akan masuk ke tab Analyze, lalu masuk ke bagian regression ya, regression, linear, klik. Nah, lalu dimasukkan mana yang jadi independen dan mana yang jadi dependentnya gitu. Independennya kita masukkan X1 dan X2, sedangkan dependennya kita masukkan Y. Lalu kita masuk ke statistiknya, kita checklist saja semuanya, misalnya R-square change-nya kita checklist, descriptive, part and partial correlation, collinearity diagnostics ini untuk multikoliniaritas, dan
Durbin-Watson atau DW ini untuk uji autokorelasi gitu. Lalu kita klik continue. Nah, jangan langsung di OK karena kita harus masukin scatter plotnya ya. Diagram scatter plotnya kita bisa masukin di plots. Lalu untuk Z predictionnya kita masukkan di X dan S residualnya kita masukkan di Y. Lalu sekalian dengan uji normalitas kita juga bisa klik di sini histogram dan normal probability plotnya. Kita bisa continue. Lalu satu lagi masuk save unstandardized residualnya kita masukkan untuk nanti pengujian uji normalitasnya. Lalu kita continue dan kita oke. Nah, itu hasilnya. Oke, nah kita akan fokus dulu di yang pertama adalah untuk uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini pakai nilainya Durbin-Watson ya. Nah, syarat pengujiannya nanti dari nilai Durbin-Watson ini kita bandingkan dengan tabel DW-nya, tabel Durbin-Watson. Nah, di tabel Durbin-Watson kita akan mendapatkan nilai Durbin upper dan Durbin lower-nya. Nanti kita lihat dari dari tabel Durbin-Watson dan syarat pengujiannya si nilai Durbin-Watson-nya itu harus lebih besar dari nilai Durbin upper dan lebih kecil dari nilai 4 min DW-nya atau 4 min Durbin-Watson-nya. Lalu setelah melakukan pengujian autokorelasi kita bisa lanjut ke pengujian heteroskedastisitas. Kita bisa jump dulu ke pengujian heteroskedastisitas. Kita lihat scatter plotnya yang nah ini di scatter plot kita bisa lihat yang pertama kita lihat adalah data residualnya itu menyebar secara random atau secara tidak beraturan ya. Yang pertama itu tidak membentuk suatu pola tertentu pada penyebaran data residualnya. Yang pertama itu. Terus yang kedua kita bisa lihat di titik 0 ini. Nah, di garis 0 kita bisa lihat ada penyebaran data yang di atas yang benar positif dan bernilai negatif. Jadi kita harus bisa lihat bahwa ada distribusi yang di atas dan ada distribusi yang di bawah sumbu 0 ini. Ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Nah, apabila itu sudah dibuktikan, yang pertama tidak membentuk suatu pola tertentu dan yang kedua adalah menyebar di atas titik 0 dan di bawah titik 0, sudah bisa dibuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Artinya telah lulus pengujian uji heteroskedastisitas itu. Lalu yang selanjutnya kita bisa berlanjut ke pengujian multikolinearitas. Tadi yang kita lihat adalah nilai collinearity statistik. Nah, ini di bagian koefisien. Lalu ada nilai collinearity statistik. Kita cukup lihat bagian tolerance dan VIF-nya. Tadi yang pada pengujian multikolinearitas itu mensyaratkan bahwa nilai VIF itu lebih kecil dari 10. Di sini terlihat bahwa angkanya adalah 1,168. Artinya dia lebih kecil dari 10. Sedangkan untuk nilai tolerance, nilainya adalah sebesar 0,856. Nah, dia nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 atau 0,1 ya. Nah, karena nilai toleransinya telah lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, makanya pengujian multikolinearitas ini dinyatakan berhasil dan model regresi linier yang kita pergunakan telah lulus dari uji asumsi klasik yang menyatakan bahwa dia modelnya ini baik untuk digunakan pada perhitungan selanjutnya. Oke, jadi kurang lebih gitu cara untuk melakukan transformasi data dari skala ordinal ke data skala interval dan untuk melakukan uji asumsi klasik, Pak ya? Untuk menghasilkan model regresi yang baik kalau di rasio dan kalau di pet analisis yang data persepsi kita cuma pakai uji normalitas aja. Nah, selanjutnya kenapa itu dilakukan untuk episode 8 sebenarnya Pak ya? Untuk mengolah data lebih lanjut ya. Untuk mungkin untuk yang pet analisis Pak bisa ceritakan sedikit aja Pak. Teasernya jangan banyak-banyak ya. Iya nanti takut nanti ya kalau banyak-banyak. Untuk episode 8 nanti setelah kita dapatkan data dengan skala interval, kita olah. Untuk yang data persepsi Anda bisa gunakan nanti pet analisis. Walaupun ini nggak harus pet analisis, disesuaikan dengan kondisi.
Tentunya kalau ada hubungan antara X1 dengan X2 dan hubungannya cukup signifikan Pak ya, baru kita gunakan PET analysis. Jangan sampai nanti, kenapa PET analysis? Karena disuruh Pak Imam. Repot juga Pak. Jadi harus ada alasannya ya. Nah, di dalam PET analysis intinya ada pengaruh langsung dan ada pengaruh tidak langsung. Nanti mungkin di regresi akan berbeda ya, sifatnya lebih prediktif mungkin. Lebih prediktif tujuannya untuk prediktif. Kalau ini langsung pengaruhnya seberapa besar X1, X2 terhadap Y. Ada pengaruh langsung dan ada pengaruh tidak langsung. Nah, nanti kita akan buatkan baik secara diagram maupun secara Excel-nya Pak nanti. Jadi kita akan terangkan secara rinci ya, secara terinci bagaimana cara membacanya juga. Jadi cara membuatnya diagram tersebut dan cara membaca. Betul, membaca termasuk juga dengan penghitungannya secara automatically Pak ya, pakai Excel. Jadi kita nggak usah masukin input data satu-satu dikaliin gitu, sebenarnya nggak usah Pak ya. Jadi langsung ini di Excel. Nah, buat kalian yang sudah pegang modul itu sebenarnya bisa dipelajari lebih lanjut di modul Pak ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita tinggal diskusi lebih lanjut gitu. Kurang lebih gitu Pak ya. Nah, itu untuk yang PET analisis kayak gitu, karena PET analisis tujuannya adalah untuk mencari besarnya nilai pengaruh. Sedangkan yang untuk data rasio yang pakai regresi linear berganda atau multiple linear regression, itu fungsi utamanya adalah untuk melakukan prediksi. Jadi prediksi untuk time series jangka waktu yang akan datang, kondisinya akan seperti apa dengan ada dua variabel antecedent tersebut gitu. Dan itu sebenarnya udah kita ceritain di kelas MATLAB Pak ya. Iya, seharusnya sudah jelas. Itu kita cuma merecap sedikit, ada untuk episode selanjutnya, episode ke-8 Pak ya. Ke-8, nanti lebih seru Pak Ahmad. Pasti lebih seru Pak. Pasti lebih seru, dan semakin cepat kalian menguasai ini artinya semakin cepat kalian juga sidang Pak. Iya, betul. Jangan lupa praktekkan, langsung praktekkan. Karena dengan praktek seperti itu dan dengan menemui error demi error akan mengetahui kedalamannya di situ. Betul. Jadi jangan sekali coba langsung frustasi, ya udah selesai. Biasanya emang perlu latihan terus Pak ya. Saya kira cukup ya. Cukup. Untuk episode ke-7 kurang lebih sampai segitu. Sampai jumpa di episode 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.